Di video kali ini saya menceritakan sedikit kisah perjalanan dari seorang pahlawan nasional. Beliau merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan kakak dari Ki Hajar Dewantara. Nama beliau adalah Suryo Pranoto. Jangan lupa saksikan videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila di video saya ada yang kurang silahkan ditambahkan lewat kolom komentar. Terima kasih. Raden Mas Surjapranata atau Surya Pranata, atau sering ditulis Surya Pranoto, tanggal 11 Januari tahun 1871 sampai tanggal 15 Oktober tahun 1959 adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikukuhkan sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan nasional yang ketiga, oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno, pada tanggal 30 November tahun 1959, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 1959, tanggal 30 November tahun 1959, Suryo Pranoto dengan nama kecil Iskandar, adalah kakak Suardi Suryadiningrat, Ki Hajar Dewantara. Secara genealogis Suryo Pranoto adalah seorang bangsawan. Dia adalah putra sulung dari Kanjeng Pangeran Harya KPH Suryadiningrat, yang mana sang ayah sendiri adalah putra tertua dari Pakualam III, dan ini berarti Suryo Pranoto adalah anak laki-laki pertama dari seorang putra mahkota. Namun, hak naik tahta sang ayah menjadi batal karena dia terserang penyakit mata yang mengakibatkan kebutaan. Iskandar sebagai anak bangsawan, termasuk golongan pribumi yang kedudukannya disamakan dengan kalangan bangsa Eropa. Dengan statusnya itulah dia bisa memasuki sekolah rendah Eropa atau Europese Lagere School (ELS). Selamat dari ELS, Suryo Pranoto mengambil Klein Ambetenaren Kursus atau kursus pegawai rendah yang kurang lebih setingkat dengan Miruit Gebreit Lager Onderwijs (MULO) yang sekarang setara dengan SMP. Setelah lulus dari kursus tersebut, Surya Pranoto diterima menjadi pegawai kantor pemerintahan kolonial di Tuban. Dia akhirnya dipecat dari pekerjaan tersebut karena menempeleng salah satu pejabat kolonial berkulit putih. Sekembalinya dari Tuban, Suryo Pranoto langsung diangkat sebagai Wedana Sentana di Praja Pakualaman dengan pangkat Panji. Jabatan itu kurang lebih sama dengan kepala bagian administrasi istana. Pada tahun 1900, Suryo Pranoto mendirikan sebuah organisasi bernama Mardikaskaya. Sebagian besar pengurus organisasi ini adalah kerabat Pakualaman. Mardikaskaya kurang lebih mirip sebuah koperasi simpan pinjam. Pada akhir tahun 1901, Suryo Pranoto mendirikan sebuah klub pertemuan dengan nama Societe Sutroharjo. Klub ini kurang lebih merupakan sebuah perpustakaan yang sangat-sangat sederhana. Di dalam klub ini orang bisa membaca berbagai bacaan seperti surat kabar dan majalah. Sehubungan dengan keberadaan Mardikaskaya, ruang gerak rentenir semakin berkurang. Mereka sering menemui umpatan dan cucian ketika keluar masuk kampung-kampung. Akibatnya, konflik terbuka sering terjadi. Insiden-insiden tersebut dianggap oleh pejabat kolonial sebagai gangguan ketentraman umum. Karena keberadaan Mardikaskaya dengan Suryo Pranoto sebagai pendirinya. Oleh karena itulah, pejabat kolonial menyekolahkan Suryo Pranoto ke MLS, Middelbaar Landbouw School, sekolah menengah pertanian, di Bogor. Pangeran Suryo Pranoto dan juga bangsawan-bangsawan lainnya di Praja Pakualaman umumnya tidak pernah menyembunyikan kenyataan sejarah bahwa di dalam tubuh kerabat Pakualaman itu, terutama Sri Pakualam II, telah mengalir darah rakyat jelata yang segar, yang berasal dari seorang petani di Desa Sewon, Bantul, Yogyakarta, yang bernama Rana Dikdaya. Pada zaman perang perebutan Mahkota III tahun 1747 sampai 1755. Dia ikut terjun dalam perjuangan melawan Belanda, VOC, dan pernah memberikan jasa yang luar biasa kepada Pangeran
Mangkubumi, adik Sunan Pakubuwana II. Sebab itu, kepadanya dijanjikan kedudukan yang baik apabila pemberontakan Pangeran Mangkubumi itu berhasil dengan kemenangan. Tetapi, sesudah perang selesai dan Pangeran Mangkubumi memperoleh bagian barat Kerajaan Mataram setelah perjanjian Gijanti tahun 1755, dan dia naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Alpa akan janjinya dan memberikan Ranadikdaya pada kedudukannya sebagai prajurit. Karena sakit hati, maka Ranadikdaya meninggalkan istana tanpa pamit, dan kemudian dia mendirikan perguruan di desa Sewon. Dia menikah dengan gadis desa setempat, dan kemudian dia mempunyai anak berjumlah 3 orang, yaitu Prawiranata, Prawiradirja, dan seorang anak perempuan, Sedan Mirah. Sirih Mirah. Di kemudian hari, sang putra mahkota yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono II, yang belum tahu menahu asal-usul Sedan Mirah, telah jatuh cinta kepada gadis desa itu. Maka, tanpa sengaja setelah mereka menikah, Ranadikdaya terangkat dengan sendirinya kepada kedudukan yang mulia sebagai besan Sultan Hamengkubuwono I. Ketika Sultan yang pertama mangkat pada tahun 1792, putra mahkota segera naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono II, dan Sedan Mirah diangkat menjadi permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu Kencana Wulan. Dari permaisuri yang berasal dari rakyat jelata ini memiliki 4 orang anak dan berjenis kelamin perempuan semua, dan 3 dari keempat putri tersebut diperistri oleh bangsawan-bangsawan yang memiliki kedudukan yang penting di dalam sejarah. Yang pertama adalah GKR Ayu, menjadi permaisuri Sri Pakualam II, dan menjadi asal keturunan pahlawan-pahlawan nasional Suryo Pranoto dan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, GKR Anom, diperistri oleh KPH Purwanegara, Bupati Madiun. Lalu yang ketiga, GKR Timur, diperistri oleh KPH Natakusuma, putra Sri Pakualam I. Yang terakhir adalah GKR Sasi, diperistri oleh Patih Yogyakarta, Kanjeng Raden Adipati Danureja III. Suryo Pranoto dilahirkan di lingkungan Kadipaten Pakualaman, tanggal 11 Januari tahun 1871, sebagai putra tertua dari KPH Surya Diningrat, putra sulung Sri Pakualaman III, yang tidak dapat menjadi Pakualam IV karena mengalami sakit penglihatan. Istrinya bernama Jauharin Insjiah, putri dari almarhum Kiai Haji Abdusakur, penghulu Landraat agama Islam dari Karanganyar, Banyumas, telah wafat terlebih dahulu pada tahun 1951 pada usia 67 tahun. Selain disekolahkan, Suryo Pranoto mendapat didikan di rumah tentang budi pekerti, dan sesuai dengan adat pusaka kebangsawanan, dia diwajibkan mengerti dan memahami seni tari, karawitan, dan kesusastraan, membuat puisi Jawa yang dilagukan atau tembang. Menjelang dewasa, mulailah Suryo Pranoto mempelajari soal ketatanegaraan, perekonomian, kemasyarakatan, sejarah, ketuhanan, dan lain sebagainya. Perpustakaannya meliputi kurang lebih 3.500 buku tentang berbagai ilmu pengetahuan, dan kemudian berhasil mendapat ijazah Klein Ambetenar karena dipandang terlalu nastik, membuat onar di dalam masyarakat Yogyakarta. Atas usaha asisten residen, dia dibuang ke Tuban, Gresik, sebagai pegawai kontroler kantor.
Di sana dia membela teman pegawainya, hingga menempeleng atasannya, seorang kolonial Belanda. Dia meminta berhenti dan segera pulang kembali ke Yogyakarta untuk menghindari tindakan hukum pemerintah Hindia Belanda atas dirinya. Pamannya, Pangeran Sasraningrat, yang berpangkat Gusti Wakil, mengangkatnya menjadi Wedana Sentana dengan pangkat Panji di Praja Pakualaman karena dianggap masih sebagai pengganggu. Asisten residen membuangnya kembali ke Bogor dengan alasan disekolahkan pada sekolah pertanian dengan surat tugas yang langsung ditandatangani Gubernur Jenderal sebagai izin istimewa. Di sini, dia tinggal di rumah orang Belanda bernama Van Hinlopen Laberton, yang menganut ajaran teosofi, yang membenci penjajahan dan perbedaan hak bangsa-bangsa. Suryo Pranoto merasa menemukan sahabat, guru, kawan, dan orang tua sekaligus. Pada tahun 1907, dia berhasil mendapat ijazah Lembu Hondige dan Lembu Leraar. Di samping itu dia memahirkan diri dalam bela diri, yaitu Kuntao dan Toya dari seorang Tionghoa asal Kanton. Pada masa ini, ketika ayahnya menugaskan dia mengurus adiknya yaitu Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara masuk sekolah dokter Stovia di Jakarta. Dia menitipkan surat kepada adiknya dengan ajakan atas nama pemuda, masyarakat, dan pelajar-pelajar Bogor kepada student Stovia untuk mendirikan perkumpulan Pirukanan Jawi yang boleh dianggap sebagai forloper pendahulu dari ide mendirikan Budi Utomo. Tetapi ajakan yaitu gagal karena tidak mendapat tanggapan. Pada tahun 1908 sampai dengan tahun 1914, dia dipekerjakan sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian untuk daerah Wonosobo, Dieng, Batus, dengan tugas mengawasi perkebunan tembakau yang berkedudukan di Kejajar, Garung, kemudian dipindahkan ke Wonosobo karena harus merangkap juga pekerjaan memimpin sekolah pertanian. Berhubung ada kejadian di Parakan Temanggung pada tahun 1914, di mana seorang asisten Wedana yang anggota Sarekat Islam dipecat dari pekerjaannya karena keanggotaannya itu, maka dia sebagai pembela keadilan dengan protes keras menyobek-nyobek ijazah-ijazahnya sendiri dan melemparkannya bersama bundelan kunci di hadapan residen Belanda atasannya sambil kontan minta berhenti. Selanjutnya, dia bersumpah tidak akan lagi bekerja pada pemerintah penjajah Belanda untuk selama-lamanya dan memberikan seluruh tenaga dan pikirannya pada perjuangan pergerakan politik menentang penjajahan. Suryo Pranoto pada zaman pergerakan politik aktif dalam beberapa pergerakan antara lain yaitu 1. Organisasi Budi Utomo. Sepulangnya ke Yogyakarta pada tahun 1908, dia bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan segera dia diangkat menjadi sekretaris pengurus besar organisasi Budi Utomo yang berkedudukan di Yogyakarta periode setelah Dwijo Sewoljo. 2. Perasuransian Jiwa All Milik Boemi Putra. Di dalam periode ini, untuk mendirikan maskapai asuransi jiwa yang dikemukakan oleh Pak Dwijo Sewoljo di dalam Kongres Budi Utomo di Yogyakarta akhir tahun 1910, Kongres menerimanya dengan aklamasi, tetapi pelaksanaannya tertunda-tunda. Kemudian, pada permulaan tahun 1912, Pak Dwijo Sewoljo mengemukakan ide itu kepada Kongres Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda di Magelang. Usul itu kemudian diterima dengan gembira pada tanggal 12 Februari tahun 1912 dengan nama PGBH, Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda, karena beratnya biaya. Sedangkan PGBH belum banyak yang masuk, maka pengurus mengajukan permohonan supaya diberikan subsidi sebesar 300 gulden dengan syarat bahwa maskapai hanya dibuka untuk pegawai negeri bangsa Bumi Putra. Dewan Komisaris pada masa itu dibentuk yang terdiri R. M. Dwijo Sewoljo, R. Sastrowijono, R. M. Suryo Pranoto, dan Dr. R. Sustandar, yang tidak menerima honorarium apa-apa.
SK itu dirubah menjadi OL Bumiputra. 3. Barisan Kerja Adi Dharma. Tidak puas bergerak dalam organisasi Budi Utomo karena tidak bersifat kerakyatan dan tidak revolusioner. Dia meminta dirinya keluar setelah usulnya untuk mendinamisir menjadi pergerakan rakyat ditolak. Suryo Pranoto tidak tinggal diam, dia memperluas aktivitasnya sendiri langsung di kalangan rakyat, jelata dengan mendirikan Barisan Kerja Adi Dharma pada tahun 1915 di Yogyakarta, yang organisasinya disusun seperti di dalam ketentaraan, sampai ke pelosok-pelosok dusun, di lereng-lereng, dan di puncak-puncak gunung. Ada wakil-wakilnya, anggotanya diberi pangkat seperti dalam kemiliteran. Adi Dharma atau kebaktian yang luhur bergerak di bidang ekonomi. Usaha-usahanya yaitu meliput tabungan, koperasi pertukangan, pendidikan, kesehatan pembantuan, nasihat hukum, dan semua usahanya didasarkan atas gotong royong. Selain itu, dia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat umum, rakyat kecil pada khususnya, yaitu SR, SMP, dan sekolah guru. Kegiatannya yang lain adalah mengadakan ceramah-ceramah atau diskusi-diskusi soal-soal kemasyarakatan dan pergerakan. Hasilnya antara lain, timbulnya Young Islamiyeten Bond dengan ketuanya, Syamsurijal, yang merupakan adik bungsu dari Ibu Suryo Pranoto, yang di kemudian hari menjadi wali kota atau gubernur pertama Jakarta. Beberapa usahanya yang lain, antara lain, mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan kerajinan tangan bagi kaum wanita yang diadakan di tiap sore hari Jumat, khusus menampung wanita-wanita desa yang pulang dari berdagang di pasar. Dia juga membuka biro-biro penasihat hukum yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang desa yang ketika itu kurang terpelajar, sehingga mudah ditipu dan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh para pegawai pamreh praja. Pada masa ini dia menerbitkan buku dengan judul Pemimpin Lendra At Siviel yang berisi hukum acara perdata dan pidana dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua orang. Untuk membantu rakyat umum didirikan koperasi gotong royong dengan nama Mardikaskoyo yang terbuka bagi para keluarga kaum pergerakan dan rakyat umum. Selain itu dia mendirikan penerbitan penyuluhan Medan Budiman. Dalam periode Adi Dharma pada menerbitkan buku kecil yang berjudul Kekuatan Batin. Karena pertumbuhan Adi Dharma sangat pesat dan besar pengaruhnya, lagi terang-terangan aksinya dalam membela keadilan terhadap kesewenang-wenangan alat-alat pemerintah Hindia Belanda, sampai mirip suatu aksi politik, maka organisasi Adi Dharma dilarang, kantor-kantor markas besarnya dijaga polisi, untuk mencegah dan menakut-nakuti anggota-anggotanya untuk berkunjung. Para pengurusnya dibayangi oleh dinas reserse, polisi dalam kehidupan sehari-hari. Pada pokoknya Barisan Kerja Adi Dharma kena pukulan yang hebat bagi semua badan-badan sendirinya, akan tetapi BKAD bagaimanapun juga telah berhasil. 1. Menggugah jiwa rakyat kecil akan kesadaran harga dirinya. 2. Merupakan persiapan penggalangan pergerakan rakyat jelata, gerakan buruh dan tani terbukti berdirinya personel pabrik bon, pabrik gula pada tahun 1917, Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra, Serikat Buruh Pegawai Jawatan, Candu, Garam, dan lain-lain. 4. Partai Serikat Islam. Suryo Pranoto merupakan salah satu tokoh pemimpin di Partai Serikat Islam. Bergabung dengan partai ini pada tahun 1911, dia pernah menjabat sebagai salah satu anggota pengurus besar Serikat Islam Pusat. Ketuanya pada saat itu adalah Umar Said Cokroaminoto. Suryo Pranoto menjadi orang kedua di dalam partai. Dalam Kongres Serikat Islam di Surabaya pada tahun 1919, Suryo Pranoto mengemukakan bahwa kemenangan kelas dan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum
tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata, tetapi secara moral, protes-protes dan jika perlu dengan pemogokan, kesemua itu harus dilakukan secara serentak. Pada tahun 1918, Suryo Pranoto memimpin pergerakan mogok kerja, bersama dengan para petani tebu di Jawa. Mogok kerja ini merupakan pertama kalinya, dan bertujuan untuk mengadakan agitasi terhadap pemerintah Hindia Belanda. 5. Personel Fabrieksbond. Personel Fabrieksbond ini didirikan pada tahun 1917 oleh Suryo Pranoto, kemudian hari dia memimpin suatu pemogokan umum di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bersama dengan para buruh pabrik gula yang bergabung di dalam serikat ini. Pemogokan ini yang pertama kali, pada tanggal 20 Agustus tahun 1920, di pabrik gula Madukismo, sehingga pada peristiwa ini dia diberikan julukan Raja Pemogokan, sesuai dengan perjuangan Serikat Islam, maka didirikanlah penghimpunan-penghimpunan buruh. Program ini menjadi tanggung jawab Suryo Pranoto dan dia pun menjadi pemimpin. Selama menjadi orang Partai Serikat Islam, Suryo Pranoto sampai 3 di penjara. Yang pertama dia dipenjarakan di Malang dengan masa tahanan 3 bulan. Yang kedua di Semarang dengan masa tahanan 6 bulan, dan yang ketiga di Bandung dengan masa tahanan 16 bulan. Pada era tahun 1942 sampai tahun 1945, karena sekolah Adi Dharma pada masa pemerintahan Jepang dibubarkan dan partai-partai dilarang, maka dia memulai menjadi guru sampai tahun 1947. Di taman siswa yang didirikan adiknya Ki Hajar Dewantara. Di dalam masa ini dia juga menjadi anggota Chuo Sangiin semacam DPA. Pada era 1949 sampai 1958, dia sudah berhenti sama sekali dari aktivitas dan kesibukan bekerja dan hanya menjadi 1. Simpatisan aliran politik yang progresif dan cinta tanah air. 2. Anggota kehormatan Kongres Rakyat. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1959 pada pukul 12 malam, dia meninggal dunia disebabkan usianya yang sudah 88 tahun, di Cimahi, Jawa Barat, pada tanggal 17 Oktober tahun 1959. Jenazahnya dikebumikan di pemakaman keluarga di Rahmat Jati, Kota Gede Yogyakarta, dengan upacara pemakaman sebagai perwira tinggi. Kemudian dengan keputusan Presiden dia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Republik Indonesia dan Mahaputra tingkat 2 Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, dianugerahi secara anumerta. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Apabila ada sanggahan, kritikan, ataupun komentar, silahkan dipaparkan lewat kolom komentar. Jangan lupa support juga channel saya dengan cara like, komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.